Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 13 Muharram 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 November 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita masuk kepada kajian, bagaimana biasa ada kuis berhadiah. Hadiahnya buku. Ini ada 4 buku dengan judul yang sama, Pelajaran Tauhid untuk Pemula, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Alu Abdul Latif, diterbitkan oleh As-Safwa. Buku ini terjemahan cukup bagus, 2 untuk ikhwan dan 2 untuk akhwat. Pertanyaannya ditulis di kertas, dipisahkan antara ikhwan dan akhwat, diberi nama, kemudian alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Pertanyaannya berkaitan dengan kajian hari Ahad yang lalu, yaitu hadits yang membahas tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya hadis yang nomor 1379, pada waktu perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih seseorang untuk diangkat menjadi komandan perang. Dan orang itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang luar biasa. Dan ini merupakan hadis yang paling sahih tentang manaqib atau keutamaan, keunggulan, kehebatan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim muttafaqun alaih, yaitu ada 3 pujian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan itu merupakan pangkat yang hebat untuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Silakan ditulis apa 3 pujian yang hebat itu. Yang ke-1 apa? Kedua apa? Ketiga apa? Ya, ditulis namanya, alamatnya, dan nomor yang bisa dihubungi, dipisahkan ikhwan dan akhwat, dan nanti ada hadiahnya untuk ikhwan 2, akhwat 2. Selanjutnya kita masuk kepada kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang terakhir hadis nomor 1382. Kita masih berada di Kitabul Ilmi, Babu Fadlil Ilmi. Yang terakhir adalah hadis tentang orang yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapat ganjaran seperti ganjaran pengikutnya tanpa mengurangi ganjaran mereka sedikit pun. Iya kan? Itu yang terakhir ya. Sekarang kita masuk hadis yang nomor 1383. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ibnu Adam, apabila anak manusia itu mati, maka terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekah yang ganjarannya terus mengalir. Yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis yang sangat agung. Dan hadis ini perlu untuk benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita. Di situ ada 3 amalan yang tidak terputus. Sebenarnya kata-kata 3 di sini bukan pembatasan. Itu maksudnya adalah di antaranya 3. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadits-hadits yang lainnya yang ternyata lebih dari 3. Bahkan jumlahnya ada 10. Jumlahnya ada 10 kalau dikumpulkan semuanya. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah ta'ala di dalam salah satu tulisannya yang ada di dalam website beliau. Beliau menjelaskan ada 10. Pertama-tama beliau terangkan dulu bahwasanya termasuk nikmat Allah yang terbesar kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu Allah memberikan untuk kita semuanya ini pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu kebaikan itu amat sangat banyak dan bermacam-macam. Yang mana pintu kebaikan itu apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya ketika masih hidup di dunia, ganjarannya terus mengalir walaupun dia sudah mati. Ganjarannya terus mengalir walaupun dia sudah mati. Karena orang yang sudah mati, yang berada di kuburan, tidak bisa berbuat apa-apa, terputus dari amalan, kecuali kalau mereka punya amalan-amalan tertentu. Orang yang sudah mati itu hanya mendapatkan dari apa yang dia perbuat selama hidup. Kalau yang dia perbuat buruk, ya dia dapat keburukannya. Kalau yang dia perbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengamalkan ketika masih hidup dengan amalan-amalan yang mana ketika dia sudah mati, dia di kuburan, sudah tidak bisa beramal lagi, sudah terputus, dia tetap mendapat kiriman kebaikan, dia tetap mendapat kiriman ganjaran-ganjaran. Padahal dia sudah berada di sebuah tempat yang tidak memungkinkan untuk beramal, tapi ganjarannya terus mengalir untuk dia, derajatnya terus bertambah, kebaikan-kebaikannya berkembang, dan pahalanya dilipat gandakan walaupun dia berada di kuburan itu. Sungguh ini adalah merupakan keadaan yang sangat mulia. Ini adalah merupakan tempat kembali yang sangat indah, yang sangat bagus. Di antaranya amal itu adalah Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan di dalam satu hadis ada 7 amalan. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya rahmatullah alaih,
melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' nomor 3596. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang ganjarannya terus mengalir untuk seorang hamba walaupun dia berada di kuburannya setelah kematiannya. Jadi ini 7 dalam satu hadits ya. Nanti ada di hadits-hadits yang lain yang jumlah semuanya ada 10. Yang pertama-tama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Yang keempat, au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Yang kelima, au bana masjidan, atau membangun masjid. Yang keenam, au warratha mushafan, atau mewariskan mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Itu ada 7. Mari kita perhatikan amalan-amalan ini supaya kita mendapatkan bagian daripadanya. Jangan ditunda-tunda. Kadang kita suka menunda, terutama ketika kita masih merasa muda, masih merasa sehat. Kita menunda-nunda, nanti saja, tahun depan saja, 5 tahun lagi saja, 10 tahun lagi saja. Padahal kain kafan kita sudah dipersiapkan. Kita tidak menyangka bahwa ternyata kematian begitu dekat. Jangan ditunda-tunda berbuat baik. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil. Yang pertama-tama tadi adalah ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Yang dimaksud di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa itu al-ilmun nafi'? Al-ilmun nafi' adalah ilmu yang menjadikan manusia mengerti agama mereka, yang menjadikan manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan manusia mengenal agama Islam, yang menjadikan manusia mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan manusia kepada siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ilmu yang dengannya seseorang bisa tahu mana hidayah, mana kesesatan. Ilmu yang dengannya seseorang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ilmu yang dengannya seseorang bisa membedakan pula mana yang halal dan mana yang haram. Itulah ilmu yang bermanfaat. Intinya adalah ilmu yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini jelas sekali tentang keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mereka benar-benar ikhlas dalam mengajarkan ilmu itu. Untung mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang lalai diingatkan, orang yang tersesat diberi petunjuk. Masya Allah, ini luar biasa. Orang yang seperti ini kalau meninggal dunia, maka warisannya kepada manusia masih tetap ada. Dia sudah mati, tapi peninggalannya, ya,
Ucapan-ucapannya, tulisan-tulisannya masih dikenang oleh manusia sepanjang masa. Kita akan mati, tapi ucapan kita, tulisan kita akan dikenang sepanjang masa. Contohnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal dunia 15 abad yang lalu, tapi ucapan beliau, peninggalan-peninggalan beliau sampai sekarang masih ada, dikenang. Demikian pula para sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, para ulama semuanya untung mereka terus mendapat kiriman ganjaran. Kemudian ada yang mengatakan, kalau begitu ini hanya untuk para ulama saja. Bagaimana dengan kami yang kami masih belum masuk ke tingkatan para ulama, orang awam? Ternyata juga masih bisa untuk mendapatkan yang nomor satu ini, yaitu dengan cara mencetak buku dibagikan gratis. Buku-buku agama yang bermanfaat dicetak, dibagi gratis. Atau kalau kerepotan mencetak, beli, dibagikan gratis. Atau juga mungkin membagikan kaset-kaset agama yang bermanfaat, kaset-kaset dakwah, dikopi ya, kemudian dibagikan secara gratis. Atau juga menyediakan sarana-sarana dakwah seperti radio, televisi, dan yang lain-lainnya. Sekarang lebih mudah lagi, ada internet melalui Facebook, website, dan seterusnya. Semua ini akan terus mengalir ganjarannya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tulisan kita itu akan tetap ada walaupun kita sudah mati. Sehingga kalau kita menulis, terutama di internet, di Facebook, di Twitter dan yang lainnya, maka perlu kita pikirkan, tulisan ini harus tulisan yang membuat saya bahagia hari kiamat nanti. Jangan sampai tulisan ini tulisan yang membuat sengsara, merugi hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ijra'un nahar, mengalirkan sungai. Berarti di sini maksudnya adalah airnya sudah ada, sungai sudah ada, tinggal dia mengalirkan. Yaitu dia bermodalkan ya, pipa-pipa untuk mengalirkan air sungai itu. Karena ada daerah-daerah tertentu yang mereka masih butuh air. Nah, kita berusaha mengalirkan air dari sungai ke rumah-rumah mereka yang dibutuhkan oleh mereka melalui pipa-pipa. Atau juga termasuk di sini adalah menyediakan air minum untuk umum. Nah, ini Masya Allah. Kalau di Timur Tengah itu sering kita mendapatkan di pinggir jalan ada tempat minum umum. Airnya bisa milih dingin, bisa milih air biasa. Jadi ada kulkasnya. Itu banyak di Timur Tengah ya, di Arab Saudi, di Yaman, banyak sekali. Di pinggir jalan, terutama dibutuhkan ketika musim panas. Jadi orang lewat mampir situ minum, airnya mineral. Karena itu ada alat untuk menjadikan air itu mineral. Itu Masya Allah ganjarannya besar. Dan juga zaman dulu di negeri kita ini, bahkan di Kota Malang ada seperti ini. Dulu ada beberapa rumah di pinggir jalan yang disediakan kendi. Ada kendinya, sehingga orang yang haus bisa minum dari kendi itu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Tidak kita dapatkan yang seperti ini. Itu yang kedua, mengalirkan sungai. Untuk minumnya manusia, minumnya hewan, tumbuh-tumbuhan, dipakai untuk wudu, untuk mandi, untuk masak, dan banyak manfaat yang lainnya. Yang ketiga adalah hafrul abar, menggali sumur. Nah, kalau tadi kan air sudah ada tinggal mengalirkan. Kalau ini memang menggali sumur, tidak ada air, maka dibantu dengan menggali sumur.
baik sumur biasa atau sumur bor yang mungkin dananya lebih besar lagi, menggali sumur. Kita tentu tidak pernah melupakan hadis yang sahih muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing dari sebuah sumur. Allah berterima kasih kepadanya, Allah mengampuni dosa-dosanya, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Sumur, ya, Masya Allah. Termasuk juga di pondok pesantren, sumur. Nanti sumur itu airnya untuk kemaslahatan pondok pesantren, untuk minum, untuk wudu, untuk mandi, untuk masak, dan berbagai macam maslahat yang lainnya. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan kesempatan ini, karena dia nanti meninggal dunia dan ganjarannya terus mengalir. Kemudian yang keempat adalah gharsun nakhl, menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma. Di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus pohon kurma. Karena pohon kurma itu adalah sayyidul asjar wa afdaluha wa anfa'uha wa aktsaruha 'aidatan 'alan nas. Pemimpinnya pohon yang paling afdal, yang paling bermanfaat dan yang paling banyak faedahnya bagi manusia, pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma itu semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Kemudian para ulama menjelaskan bukan hanya pohon kurma saja, tapi juga berlaku semua pohon yang bermanfaat. Disebutkan secara khusus pohon kurma karena kelebihan-kelebihan pohon kurma. Jadi ini umum ya, semua pohon. Jadi program penghijauan itu adalah programnya umat Islam. Karena pepohonan ini manfaatnya banyak, di antaranya menyerap air, kemudian juga melindungi daripada banjir, longsor. Kemudian juga pohon itu untuk orang bernaung di bawahnya, mendapat keteduhan. Kemudian pohon itu juga untuk supaya mengurangi panas, supaya sejuk, dan banyak manfaatnya. Apalagi seandainya bisa diambil buahnya. Jadi itu menanam pohon, terutama pohon kurma. Sekali lagi, program penghijauan adalah programnya umat Islam yang sudah dicanangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 15 abad yang lalu, ya. Menanam pohon, jadi nanti ganjarannya terus mengalir selama pohonnya itu ada. Yang kelima, bina'ul masajid, membangun masjid. Masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu adalah tempat yang disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya, yang mana didirikan di dalamnya itu salat, kemudian juga dibaca di dalamnya Al-Quran, disebarkan di dalamnya ilmu, kaum muslimin kumpul di dalamnya, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya daripada masjid. Bangun masjid, terutama adalah bangun masjid secara utuh, dananya dari dia semuanya 100%. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis mutawatir. Hadisnya mutawatir. Mutawatir itu enggak bisa didustakan lagi. Yaitu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah," atau kama qala. Ada beberapa redaksi. Barang siapa membangun untuk Allah masjid, maka Allah membangunkan untuk dia rumah di surga. Atau juga ada redaksi yang berbunyi, "Man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid untuk mencari wajah Allah, Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Masya Allah. Karena itu
Kaum muslimin di Timur Tengah itu paling senang bangun masjid. Kenapa? Karena mereka meyakini keutamaan ini, pasti dapat rumah di surga. Tentu uangnya uang yang halal ya, uang yang halal. Karena kalau uang yang haram ya percuma saja. Amal apapun dari uang haram hasilnya adalah masuk neraka. Uang yang halal, haram enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang dari Timur Tengah itu paling gampang bangun masjid dan mereka ingin milik dia secara utuh. Ya, jadi gampang mereka bangun masjid karena mereka kaya-kaya, gajinya besar. Bahkan ada mungkin di antara mereka sekali dapat gaji bisa untuk bangun satu masjid. Kalau seandainya seseorang belum mampu bangun masjid secara utuh, maka boleh ikut patungan. Ini juga ada haditsnya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Sebagaimana di dalam Sahih Al-Jami' nomor 6128. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan walau ka mafhasi qutah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid walaupun sekecil rumahnya burung, maka Allah akan membangunkan untuk dia satu rumah di surga. Mana ada masjid sekecil rumahnya burung, seperti sarangnya burung, seperti sangkarnya burung, tidak ada. Lalu para ulama menjelaskan di sini maksudnya adalah ikut patungan. Ikut patungan dalam membangun masjid. Kemudian yang nomor ke-6, taurithul mushaf, mewariskan mushaf Al-Quran. Jadi mewariskan mushaf Al-Quran, mencetak Al-Quran, kemudian diwakafkan, mencetak atau beli lalu diwakafkan ke masjid, diwakafkan ke pondok pesantren. Yang jelas mushaf itu tetap ada, lalu yang diberi itu membacanya, maka ganjarannya terus mengalir walaupun yang mewariskan sudah meninggal dunia. Karena itu di antara yang paling untung dalam hal ini adalah Raja Arab Saudi yang lalu, Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, karena beliau yang mencetuskan untuk diadakan Mujamma' Al-Malik Fahad li tiba'atil Mushaf Asy-Syarif, percetakan Al-Quran di Madinah. Antum kalau ke Madinah itu bisa nanti berkunjung ke percetakan Al-Quran Malik Fahad itu. Luar biasa besar ya. Al-Qurannya cetakannya bagus, enak dibaca, diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dunia termasuk bahasa Indonesia. Kalau antum ke Madinah mampir ke sana diberi nanti gratis satu. Masing-masing dapat satu. Dan ini dicetak disebarkan ke seluruh dunia ya. Dalam setahun ada berapa juta mushaf yang diberikan. Subhanallah, untung. Orang itu mungkin ada kekurangannya, tapi juga tentu mempunyai kelebihan. Kita jangan hanya melihat kekurangannya saja. Namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ke-7 adalah tarbiyatul abna, mendidik anak. Anak dididik sehingga menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga ketika kedua orang tuanya meninggal dunia, maka sang anak mendoakan. Anaknya mendoakan, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabb, ampunilah hamba dan juga ibu bapak hamba, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua mendidik hamba ketika hamba kecil. Masya Allah, orang tua di kuburan itu senang, karena orang di kuburan itu tidak kepingin apa-apa, hanya mengharapkan kiriman ganjaran dari kita. Kiriman ganjaran, tentu kiriman ganjaran yang ada dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini, anaknya mendoakan. Ya, senang, orang di kuburan paling senang dapat kiriman ganjaran. Karena orang sudah di kuburan itu
Kita beri apa saja, ya dia tidak butuh. Misalnya seorang anak kaya raya, dia datang ke kuburan ibunya mengatakan, wahai ibu, ini saya datang bawa 1 miliar bu. Mau ndak ibunya? Ibu tidak butuh 1 miliar. Jangankan 1 miliar, dunia seisinya dia nggak butuh. Yang dia butuhkan sekarang ini adalah, saya hanya kepingin kiriman ganjaran. Sehingga ketika seorang anak menjadi anak yang saleh, lalu mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, orang tuanya amat sangat senang. Itu ada 7. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Albani di dalam Sahih Ibn Majah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amalan yang mana semuanya telah disebutkan tadi, namun ada satu yang tadi belum disebutkan, yaitu au baitan libnis sabil banahu, membangun rumah untuk orang yang dalam perjalanan. Ya, membangun rumah untuk orang yang dalam perjalanan. Lalu oleh para ulama dijelaskan, maksudnya di sini adalah membangun rumah untuk kepentingan umum. Membangun rumah untuk kepentingan umum. Ini rumah ini bagi musafir yang tidak punya uang untuk nginap di hotel, tidak punya uang nginap di losmen, silakan nginap di sini gratis. Atau juga rumah untuk tullabul ilmi, yaitu berarti bangun pesantren, asrama-asrama untuk para penuntut ilmu. Asrama untuk para penuntut ilmu. Atau juga rumah untuk anak yatim, panti asuhan yatim. Atau rumah-rumah untuk janda. Nah, sekarang ini banyak ya orang kaya-kaya yang mereka itu Masya Allah dermawan, membangun rumah 50 rumah untuk janda ya, karena mereka butuh bantuan. Atau juga rumah-rumah untuk fakir miskin. Ini keuntungan, ini faedah. Kalau ada orang kaya dermawan, bantu orang ya. Kalau kita jeli, misalnya orang kaya bangun rumah untuk janda-janda miskin, kalau kita mau jeli, sebenarnya yang untung ini adalah orang yang kaya itu. Janda itu hanya dapat rumah saja. Sementara orang kaya dapat apa? Dapat kebaikan di dunia ini, dapat kebaikan di alam kubur, dan dapat kebaikan di akhirat nanti. Untung, dan itulah hartamu yang kamu bawa sampai mati. Yang disimpan di rekening saja, nanti ditinggalkan untuk ahli warisnya. Ya kalau mereka baik, kalau tidak, yang dimakan ya habis, yang dipakai ya rusak, yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang kekal milik Anda sampai mati tetap dibawa. Selanjutnya yang nomor ke-9, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad At-Tabrani dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa amalan yang ganjarannya mengalir, di antaranya tadi telah disebutkan. Namun ada satu yang tadi belum disebutkan, yaitu man mata murabitan fi sabilillah, orang yang mati dalam kondisi murabatah. Murabatah itu menjaga pos pertahanan kaum muslimin dalam peperangan fi sabilillah. Jadi dia di garda terdepan menjaga pos pertahanan. Dia siap mati lebih dahulu untuk menyelamatkan orang banyak. Ini Masya Allah ganjarannya besar. Murabatah atau ribatah, yang mana disebutkan di dalam riwayat Muslim rahmatullah alaih, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa laila khairun min siyami syahr wa qiyami. Mengadakan ribat, murabatah sehari semalam lebih baik dari puasa
1 bulan dan sholat malam 1 bulan. Ya, ribat sehari semalam. Wa in mata jara alaihi amalu alladhi kana ya'malu. Kalau dia mati, pas ribat itu mati, maka amalannya terus mengalir, ganjarannya enggak terputus. Apa yang dia amalkan selama ini ganjarannya terus mengalir. Wa ujriya alaihi rizquh, rezekinya dia terus mengalir ke dia. Wa uminal fattan, dia aman daripada fitnah kubur, enggak ditanya di kuburan nanti. Masya Allah, murabatah, karena ini adalah tanda iman. Ini tanda iman. Karena itu kalau ada teman-teman yang berangkat berjihad, termasuk ke Suriah, ya, kita sangat mendukung. Kita sangat mendukung, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan mereka itu ikhlas dalam jihadnya. Ikhlas, kemudian juga berusaha menjaga persatuan mujahidin fi sabilillah. Jangan sampai bertikai di antara mujahidin. Ya, hanya diarahkan kepada musuh. Kalau di Suriah, musuhnya adalah orang-orang kafir, orang-orang zalim yang haus darah. Kemudian yang ke-10, itu hadis yang kita bahas ini. Hadis yang kita bahas hari ini. 3 amalan itu, ada 1 yang belum disebutkan tadi. Apa kira-kira? Shadaqah jariyah. Ya, shadaqah jariyah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan shadaqah jariyah ini adalah wakaf. Yang dimaksud adalah wakaf. Apa sih wakaf itu? Wakaf itu bendanya tetap ada untuk jangka waktu lama, sehingga manfaatnya bisa berlangsung selama benda itu ada. Itu namanya wakaf. Jadi wakaf itu benda yang bertahan lama, sehingga manfaatnya selalu ada selama keberadaan benda itu. Itu namanya wakaf. Diwakafkan untuk kaum muslimin, diberikan untuk kaum muslimin. Sebenarnya semua tadi itu masuk dalam bagian daripada wakaf. Di sini disebutkan secara khusus untuk menekankan. Kayak masjid itu namanya wakaf, mushaf itu namanya wakaf, nyetak buku itu namanya wakaf. Jadi bendanya ada dalam jangka waktu yang lama dan manfaatnya terus-menerus ada selama benda itu ada. Itulah namanya shadaqah jariyah. Jadi kalau memberi uang kepada orang namanya bukan shadaqah jariyah. Karena kalau memberi uang kepada orang, dimakan, dibuat beli makanan, habis, tidak bertahan lama. Jadi shadaqah jariyah itu yang bendanya bertahan lama, sehingga manfaatnya selalu ada selama benda itu ada. Itu ada 10. Dan 10 ini disusun oleh Al-Imam As-Suyuti menjadi ya beberapa bait syair. Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min fi'alin ghairi 'ashri ulumun battaha wa du'a'u najli wa gharsun nakhli was sadaqat tajri warathatun mushafin wa ribatu thagrin wa hafrul bi'ri aw ijra'u nahri wa baitun lil gharibi banahu ya'wi ilaihi aw bina'u mahalli dzikri. Ya, disusun oleh Imam As-Suyuti dalam 4 bait syair 10 tadi. Saya akan sebutkan secara cepat 10 tadi. Yang pertama apa? Mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, membuat sumur. Yang keempat, menanam pohon kurma atau pohon yang lainnya, terutama pohon kurma. Yang kelima, membangun masjid atau ikut patungan dalam bangun masjid kalau tidak mampu bangun secara utuh. Yang keenam, mewariskan mushaf. Yang ketujuh, mendidik anak sehingga menjadi anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedelapan, membangun rumah-rumah yang diwakafkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kesembilan, riba, menjaga pos pertahanan. Kemudian yang ke-10, shadaqah jariyah. Intinya adalah
khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu punya prinsip moto dalam hidup yang berbunyi hidup harus bermanfaat. Buat apa hidup kalau hidup kita tidak ada manfaatnya? Yang kita pikir tiap hari adalah manfaat apa yang bisa saya berikan untuk umat hari ini. Ya, tiap hari kita mikir itu saja. Manfaat apa yang bisa saya berikan untuk umat hari ini? Tentu masing-masing berbeda bidangnya. Memberikan manfaat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik harta, ilmu, tenaga, pikiran, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Selanjutnya ada satu pembahasan yang sangat bagus yang juga ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau punya tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan tadi, yaitu atharu siqayatil ma fi mudawatil marda. Dampak memberi minum untuk pengobatan penyakit. Dampak memberi minum orang lain untuk mengobati penyakit. Artinya memberi minum kepada orang lain, sedekah dalam arti memberi minum kepada orang lain, ini sangat efektif untuk menyembuhkan penyakit. Mari kita lihat di sini keutamaan memberi minum. Tadi berkaitan dengan mengalirkan sungai dan membuat sumur. Kan berarti memberi minum, air untuk minum, untuk mandi, untuk masak dan yang lain-lainnya. Karena air ini adalah sesuatu yang prinsip dalam kehidupan. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan daripada air segala sesuatu itu menjadi hidup. Air sumber kehidupan. Di dalam hadis riwayat An-Nasa'i rahmatullah alaih dari sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Apa jawaban beliau? Saqyul ma, memberi minum air. Memberi minum air. Orang yang membutuhkan minum, terutama di tempat-tempat yang sangat membutuhkan air. Kemudian juga hadis yang tadi, pelacur masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Juga di dalam riwayat Imam Ahmad di musnadnya, juga An-Nasa'i rahmatullah alaihima, dari jalan sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu sahabat Sa'ad mengatakan, sahabat Sa'ad ini ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha?" Wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia. Apakah boleh saya sedekah untuk ibu saya? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, boleh." Jadi sedekah untuk orang mati itu sampai, terutama dari anak untuk orang tuanya. Lalu sahabat Sa'ad bertanya lagi, "Fa ayyu shadaqati afdal?" Sedekah apa paling afdal ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Saqyul ma", memberi minum air. Memberi minum manusia dengan air. Karena itu Al-Hasanul Basri seorang tabi'in mengatakan, "Fatilka siqayatu ali Sa'ad bil Madinah." Itu ada peninggalan air dari keluarga Sa'ad yang di Madinah. Jadi sahabat Sa'ad wakaf ya, tempat air yang dikenal di Madinah. Sampai zaman tabi'in masih ada. Jadi terkenal itu air tempatnya punyanya keluarga Sa'ad. Dulu yang wakaf adalah keluarga Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Sedekah itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk menolak bala dan juga untuk menyembuhkan penyakit dan yang lain-lainnya. Di sini kita fokus kepada memberi minum, membuat sumur, mengalirkan air dan semisalnya.
Al-Hafidz Al-Mundhiri rahmatullah alaih dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib membawakan satu kisah dari Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq. Beliau mengatakan sami'tu bin Al-Mubarak wa sa'alahu rajul. Aku mendengar Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak ketika ditanya oleh seseorang, "Ya Aba Abdurrahman, qurhah kharajat fi rukbati mundu 7 sinin wa qad 'alajtu bi anwa'il 'ilaj wa sa'altu al-atibba falam antafi' bih." Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah Ibnul Mubarak. Wahai Abu Abdurrahman, ada luka di lututku yang terus mengeluarkan darah. Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun lukanya, tidak sembuh-sembuh. Aku sudah mengobati dengan berbagai macam obat, dan aku sudah tanya kepada berbagai macam dokter. Ternyata semua tidak ada manfaatnya. Lalu apa kata Abdullah Ibn Mubarak? Qala idhab fandur mawdi'an yahtajun nas al-ma' fahfar hunaka bi'ra fa inni arju an tamba' hunaka 'ain wa yumsik 'anka dam. Ya, kata Abdullah Ibn Mubarak, kamu pergi aja, kamu cari daerah yang di sana orangnya membutuhkan air. Ya, kamu cari daerah mana yang orangnya butuh air. Lalu kamu buat sumur di sana, kamu gali sumur. Nah, saya berharap di sana keluar airnya dari sumur, lalu kamu darahnya berhenti. Jadi ganti ngalirnya di sana. Ngalir di sana, ini berhenti nanti, sembuh. Kemudian fa fa'ala rajul fa bara, orang itu mengamalkannya dan benar ternyata sembuh. Subhanallah. Di sana keluar air, di sini penyakitnya sembuh, darahnya enggak keluar lagi. Kemudian kisah seperti ini juga terjadi kepada Al-Hakim Abu Abdillah rahmatullah alaih. Beliau ada luka di wajahnya yang selalu mengeluarkan darah, sudah diobati bermacam-macam tidak sembuh sampai kurang lebih 1 tahun lukanya itu. Lalu bertanya kepada gurunya Al-Ustadz Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni, ya, minta supaya didoakan. Lalu gurunya mendoakan di majelisnya pada hari Jumat. Ya. Gurunya mendoakan di majelisnya pada hari Jumat. Yang mana di majelis itu yang hadir banyak, sehingga yang mengamini doanya juga banyak. Ini diharapkan mendapat barokahnya majelis ilmu. Didoakan di majelis, yang mengamini banyak. Itu hari Jumat. Pada hari Jumat berikutnya ada seorang perempuan peserta di majelis itu yang mengirimkan sebuah tulisan. Ngirim sebuah tulisan ke depan. Apa isi tulisannya? Isi tulisannya bahwa Jumat yang lalu ketika dia mendengar Al-Hakim sakit, minta didoakan. Lalu didoakan di majelis itu dan perempuan ini ikut mengamini. Lalu perempuan ini ketika pulang ke rumahnya mendoakan sungguh-sungguh untuk Al-Hakim, seorang ulama. Masya Allah ya. Jadi doanya orang ini yang dikabulkan Allah yang mana kita tidak tahu. Yang dikabulkan doanya siapa kita tidak tahu. Jadi ibu itu, anggota majelis ta'lim itu ketika pulang ke rumahnya mendoakan dengan sungguh-sungguh. Wajtahattu fit du'a lil Hakim Abi Abdillah tilkal laila. Jadi aku pulang dari majelis ta'lim, malamnya aku berdoa sungguh-sungguh untuk Al-Hakim Abu Abdillah. Lalu apa yang terjadi? Terus tidur dia. Ibu ini tidur. Fa ra'at fi manamiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ini mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada ibu ini, "Quli li Abi Abdillah yuwassi'il ma' 'alal muslimin." Wahai ibu, katakanlah kepada Abu Abdillah Al-Hakim supaya dia memperbanyak air untuk kaum muslimin. Supaya dia sedekah air untuk kaum muslimin, buat sumur dan semisalnya. Itu isi daripada
kertasnya yang dibawa ke depan tadi itu. Lalu kertas itu disampaikan kepada Al-Hakim, dan Al-Hakim memerintahkan supaya di depan pintu rumahnya dibuat tempat air. Jadi membuat tempat air di depan pintu rumahnya. Sudah buat air untuk umum. Silakan yang mau minum siapa? Silakan. Begitu mereka selesai membuat air itu dan sudah keluar airnya, subhanallah, manusia sudah pada minum di sana. Orang-orang minum, terutama musim panas. Minum. Sepekan berikutnya lagi mulai tampak kesembuhan. Luka di wajahnya mulai sembuh sampai benar-benar hilang, wajahnya kembali bagus. Dan beliau hidup setelah itu untuk beberapa tahun setelahnya. Wallahu alam. Itu semua dinukil oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wat Tarhib. Ya. Itu keutamaan memberikan air. Wallahu alam. Ini dulu kajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sama juga pertanyaan yang sudah ada dibawa ke depan, dipisahkan antara ikhwan dengan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang guru MI yang alhamdulillah mengajar baca Al-Quran, tartil dan ilmu umum lainnya. Yang jadi keprihatinan kami sebagai guru adalah minimnya kesadaran murid. Kesadaran wali murid betapa pentingnya belajar mengaji dan berpakaian syar'i bagi putra-putrinya. Jazakumullah wa iyyakum. Ya memang ngajar butuh sabar ya. Di samping kita mendidik putra-putri, itu juga perlu menyambung hubungan dengan wali murid. Di antara sistem pendidikan yang bagus, efektif itu, di samping mendidik anak-anaknya, nah bapak dan ibunya anak-anak itu juga disambung hubungannya, sehingga klop antara guru, wali murid dan muridnya nyambung. Bahkan ada sebagian sekolahan itu di samping mendidik anak-anak, mereka juga mengadakan pendidikan untuk para wali murid. Fokusnya kepada masalah sholat dan ngaji Al-Quran. Itu sudah fokus yang bagus, sholat dan ngaji Al-Quran, supaya wali murid menjaga sholat dengan benar dan baik, dan supaya bisa membaca Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, sehingga klop dengan anak-anaknya. Dan memang intinya mengajar itu ya butuh sabar. Karena itu di dalam surat Wal 'Asri disebutkan oleh Allah 4 sifat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sabar ketika cari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ini saya pilih yang sesuai dengan materi ya. Mohon penjelasan mengenai doa orang yang tidak ada hubungan darah untuk orang yang sudah mati apa sampai. Jadi doa sesama muslim, tidak ada hubungan darah, sudah mati orangnya sampai atau tidak. Ya saya balik tanya, Anda baca Quran enggak? Anda baca Al-Quran atau tidak? Kalau baca Al-Quran sudah terjawab pertanyaannya. Di Al-Quran itu berapa banyak ayat yang menyuruh kita mendoakan sesama kaum muslimin hidup atau mati. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika
walil mu'minin. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Enggak boleh mintakan ampun untuk orang musyrik walaupun kerabat sendiri. Nah, berarti kalau orang mukmin boleh, malah dianjurkan. Jadi doa kepada sesama muslim walaupun sudah mati itu sampai Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini mendoakan orang sudah mati ini, sahabat, tabi'in dan semuanya. Yang penting mati dalam keadaan iman, tidak kafir. Setiap selesai subuh di masjid kami mengadakan pembacaan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apakah ini termasuk amal syariah mengajarkan ilmu? Iya, mengajarkan ilmu itu. Membacakan hadis termasuk mengajarkan ilmu. Ustadz, ada orang awam di kampung yang pekerjaannya mengalirkan air ke sawah-sawah, juga tukang menggali sumur dengan diupah oleh orang yang menyuruh. Apakah beliau tetap mendapat ganjaran yang terus mengalir walau beliau sudah wafat? Iya, kalau niatnya karena Allah. Yang penting niat ya, niat ini penting. Niatnya lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Niatnya karena Allah. Kemudian bagaimana dia mendapat upah? Kalau mendapat upah ya berarti dia kerja. Ya, dia kerja ya. Lain. Kalau tadi itu memang dia yang mengalirkan air. Kalau dapat upah kan namanya orang kerja. Orang kerja itu namanya. Bagaimana jika salah satu amalan yang dibahas tadi dipakai acara yang tidak sunnah? Apakah pahalanya tetap mengalir? Mungkin maksudnya adalah masjid ya. Jadi kalau bangun masjid itu diharapkan jangan sekedar bangun fisiknya saja, tapi juga ditaruh di sana seorang imam yang sekaligus memegang masjid itu, sehingga masjid berfungsi dengan baik dan benar, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lulusan teknik sipil dan alhamdulillah saya sering dapat proyek masjid. Apa saya juga termasuk dapat keutamaan hadis-hadis yang disebutkan tadi? Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Ini kan kerja namanya. Anda dapat proyek itu kan kerja. Ya, kerja namanya. Kecuali kalau dapat proyek masjid, biayanya dipangkas, sekalian ikut bantu, tidak cari untung, mudah-mudahan termasuk. Tapi kalau dapat upah utuh dari proyek itu namanya kerja, itu namanya kerja. Yang dapat ganjaran yang wakaf tadi, lah Anda mengerjakan dapat upah. Ustadz, ada amal jariah, ada juga dzunub jariah. Tolong sebutkan apa saja termasuk dzunub jariah. Ya, dzunub jariah dosa yang mengalir. Ada. Ya, intinya adalah pelopor-pelopor dosa. Orang menjadi pelopor dosa sehingga banyak orang ikuti dia dalam dosa. Maka ketika dia mati, dia dapat kiriman dosa dari pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Termasuk di sini orang jualan jilbab yang tidak syar'i, jualan jilbab Paris, itu dapat dzunub jariah, dosa mengalir. Karena setiap orang beli jilbabnya dipakai, dia dapat kiriman dosa. Karena dia membantu orang untuk memakai jilbab yang tidak sesuai syariat. Jadi intinya adalah dosa. Pelopor maksiat, ya, seperti penyanyi. Nah, itu kalau mati belum tobat dapat kiriman dosa terus dari orang-orang yang dengarkan musiknya, yang terpengaruh oleh dia. Main film juga gitu. Sehingga orang-orang yang sudah terkenal seperti itu kalau mau tobat harus diumumkan di depan umum. Saya sudah tobat, saya cabut semuanya. Mohon dimusnahkan yang masih punya. Seperti itu. Itu dosa yang mengalir.
Apakah pahala dari anak mengalir terbatas hanya saat anak kita mendoakan saja? Tidak, kalau anak itu. Karena anak adalah hasil usaha orang tua, sehingga apapun kebaikan yang dilakukan anak, orang tuanya dapat ganjaran. Anak sholat, orang tua dapat ganjaran. Anak berbuat baik, orang tua dapat ganjaran. Bagaimana kalau berbuat dosa? Nah, kalau berbuat dosa dilihat dulu apakah dosa itu gara-gara orang tuanya. Kalau dosa gara-gara orang tua tidak mendidik, orang tua dapat kiriman dosa. Tapi kalau dosa bukan gara-gara orang tua, penyebabnya orang tua sudah berusaha maksimal mendidik, maksimal mentok, tapi dia tetap seperti itu, orang tua enggak dosa. Sama dengan Nabi Nuh, anaknya kafir, Nabi Nuh enggak dosa. Apa pandangan Ustadz bila buat status di FB tentang kegiatan pribadi, apa itu termasuk yang harus dihindari? Dilihat dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya adalah memberikan inspirasi, memberikan motivasi, ya boleh-boleh saja, tapi kembali kepada niatnya. Tapi kalau tujuannya pamer, ya percuma gugur amalannya. Ya, ketika buka Senin Kemis, alhamdulillah sudah buka lega. Ya. Nanti bangun tahajud, alhamdulillah sudah dapat 8 rakaat. Nah, itu cenderung kepada pamer. Ya, bagaimana hadis tentang sembuhkan penyakit dengan sedekah? Itu ada beda pendapat ya tentang hadis itu. Dawu mardhakum bis shadaqah. Sebagian mengatakan kuat, sebagian mengatakan tidak, ya. Tapi secara makna itu adalah sahih dan terbukti. Bahkan di Arab Saudi baru-baru ini ada kejadian seperti itu. Ada TKW dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi, kerja di sana. Ya, kebetulan dia ini merawat seorang tua yang terkena kanker ganas. Sudah stadium 4 ya, paling ganas itu ya. Sudah enggak ada harapan sembuh sudah. Nah, TKW ini dikit-dikit ke belakang kamar mandi, dikit-dikit ke kamar mandi. Akhirnya dia ditanya oleh majikannya, "Loh, kamu tuh kok sedikit-sedikit ke kamar mandi ada apa?" Lalu TKW-nya cerita, "Sebenarnya saya ini baru melahirkan. Saya baru melahirkan. Jadi saya sudah rencana mau ke sini sudah lama. Tapi ternyata baru dapat panggilan sekarang, saya baru melahirkan anak saya. Sehingga susu saya ini selalu membesar. Susu saya membesar, kan orang baru melahirkan kan susunya masih membesar ya. Kalau dibiarkan kan sakit. Nah, saya ke kamar mandi sering itu untuk mengeluarkan susu supaya enggak jadi penyakit. Saya ke kamar mandi mengeluarkan susu ini sambil saya membayangkan sedang nyusui anak saya. Dan nyusui anak saya. Dan juga saya harus berangkat karena apa? Karena saya kemarin itu utang, biaya-biayanya banyak utang, saya meninggalkan banyak utang. Ini kontrak kerja selama 2 tahun. Lalu majikannya timbul, terharu majikannya. Wah, luar biasa. Majikannya bisa membayangkan ya, sebagai seorang wanita, seorang ibu kayak apa perasaannya ninggal anaknya, sehingga dia nyusui, bayangkan anaknya seperti itu. Lalu ternyata diam-diam keluarga majikannya menguruskan kepulangan TKW ini. Diuruskan kepulangannya. Kan kontrak kerjanya 2 tahun. Diuruskan semuanya, paspornya ya. Kemudian juga tiketnya. Kemudian diberitahu, "Wahai si fulana, kau pulang saja kembali ke Indonesia. Ya, kau pulang nyusui anakmu. Kasihan anakmu butuh kamu." Ya. Sudah, kamu tenang saja. Ini gajimu selama 2 tahun, tak kasihkan semuanya. Gajimu 2 tahun, aku berikan semuanya. Dan kamu nanti kalau sudah pulang ke sana butuh apa-apa, hubungi kami. Kami akan bantu. Wah, luar biasa senangnya dia. Dan diniatkan sedekah itu oleh majikannya. Ya, bayangkan. Mestinya kerja 2 tahun, ini kerja cuma beberapa hari atau minggu, langsung dapat gaji utuh 2 tahun. Udah dia pulang.
pulang ke rumahnya TKW ini dan subhanallah majikan yang terkena kanker ganas stadium 4 kata dokter nunggu mati sembuh total. Sembuh total. Ya, periksa ke dokter semuanya kata dokter enggak ada penyakitnya, sudah hilang penyakitnya. Obatnya apa? Kata dia obatnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardhakum bis shadaqah." Obati orang sakit dengan sedekah. Kali lagi hadisnya itu ada beda pendapat ya. Tapi secara makna hadis itu adalah sahih, enggak ada khilafiyah, sahih. Sedekah keuntungannya banyak. Tapi tentu ketika sedekah itu niatnya pertama-tama adalah karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Nah, kemudian dapat bonus-bonus yang banyak. Bonusnya banyak. Ini masih ada beberapa pertanyaan, mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya karena waktunya sudah habis. Sekarang kita masuk kepada jawabannya. Nah, ini berarti yang lainnya banyak yang banyak yang tidak tahu jawabannya ini. Pesertanya sedikit, berarti untung yang ikut ini. Ikhwan 2, akhwat 2, nanti masing-masing dapat kitab yang berjudul Pelajaran Tauhid untuk Pemula yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Muhammad Al Abdul Latif, diterbitkan oleh As-Safwa. Ini bagus untuk mendidik anak-anak terutama ya, tauhid pemula dengan dalil-dalilnya. Ya, ikhwan dulu. Ada 3 ini. Balik-balik aja ya. Ya ini Akhi Jahuri, Akhi Jahuri, Jalan Sunda, nomor HP sekian-sekian. Tadi pertanyaannya kan pangkatnya sahabat Ali bin Abi Thalib yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khaybar. Yang pertama, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Allah dan Rasulnya mencintainya. Yang ketiga, peperangan yang dipimpinnya akan mengalami kemenangan. Ya, jawabannya betul. Kemudian tinggal 2. Ini kan sama terus ya. Al-Ah Rahmat Awaludin, Jalan Selamparjo, nomor HP sekian. Allah dan Rasulnya mencintainya, dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah memberikan kemenangan lewat dia. Ya, jawabannya benar. Sekarang akhwat, lebih banyak lagi. Ummu Faras Sawu Jajar, nomor HP sekian. Yang pertama, Allah mencintai beliau, Rasulullah mencintai Ali, dan Ali juga mencintai Allah dan Rasulnya. Allah memberi kemenangan untuknya. Ini agak membingungkan ini jawabannya, sehingga terpaksa salah. Ya. Erwulan Darwinda Sekarpuro, nomor HP sekian. Allah mencintainya yaitu Ali, Rasulullah mencintainya yaitu Ali, Ali juga mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, sama dengan tadi jawabannya. Jadi tidak menang. Darti Turen, nomor HP sekian. Allah mencintainya, Rasul mencintainya, dia Ali mencintai Allah dan Rasulnya, Allah memberi kemenangan untuknya. Jawabannya tidak tepat. Ini kok hampir sama, mungkin saling nyentuh ini kayaknya. Mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya, Allah memberi kemenangan. Nama Ummu Nuha Bandulan, nomor HP sekian. Ya, ini mendapatkan. Kemudian tinggal 1. Siti Murni Bundul, nomor HP sekian. Allah mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya, Allah memberi kemenangan untuknya atau melalui dia. Ya. Dengan demikian sudah selesai. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.